Assalamualaikum, halo para pecinta sinetron buku harian seorang istri, bertemu lagi bersama saya. Saya akan menceritakan alur sinopsis buku harian seorang istri yang sangat menegangkan ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan, di mana di situ ada Fajar bersama Cornelia yang sedang mendatangi makam anaknya, yang dimana semua itu adalah rencana Lia terhadap Fajar untuk mengajak kepada tempat makam anaknya. Apalagi setelah pulang dari makamnya, dirinya akan melaksanakan syukuran di rumah, mengundang anak-anak yatim untuk acara pengajian yang ditujukan terhadap anaknya yang sudah meninggal. Selanjutnya di sisi lain di situ ada Nana, yang dimana Nana mau pergi ke counter karena dirinya mau mengganti nomor karena disuruhan si Parah, yang menurut Nana itu adalah suruhan dewa. Di sisi lain ternyata dewa pun ada di counter situ, namun mereka tidak bertemu sama sekali. Nana pun hanya sebentar membeli nomor baru dulu, langsung pergi lagi, yang bertujuan ke kontrakan yang baru yang sudah disediakan oleh si Parah. Namun di sisi lain ternyata Pak Nopal pun tahu atas kepergian Nana. Di situ pun Pak Nopal sangat marah. Di sisi lain Fajar dan Lia pun ternyata melihat Nana yang sedang membawa berangkas yang begitu banyak. Di situ Fajar dan Lia pun langsung turun, tapi yang jadi masalahnya Nana tidak memberitahu jikalau dirinya mau kemananya. Yang jelas Nana kelihatan oleh Fajar dan Lia itu mau pindah kontrakannya. Di sisi lain Dewa yang habis dari konter langsung ke tempat Fajar karena mau mengembalikan motor, namun Fajar pun gak ada di lokasi itu. Akhirnya Dewa pun langsung meminta nomor Fajar terhadap kliennya. Di situ pun langsung telepon Fajar dan Fajar pun langsung mengangkat. Fajar pun mengatakan kebetulan jikalau dirinya ada hal yang harus dibicarakan soal Nana, karena Nana, kata Fajar, barusan melihat dia mau pergi entah kemana, soalnya membawa berangkat yang sangat banyak sekali, kata Fajar. Lainnya Dewa pun langsung menyusul ke tempat Fajar yang ada di kontrakan Nana. Dan memang benar, pas Dewa nyampe ke kontrakan itu yang di situ ada Fajar dan Lia, ternyata Nana tidak ada, alias seluruh pakaian dan yang lainnya dibawa, dikikis habis mau pindah. Tapi yang jadi anehnya Nana tidak memberitahu terhadap Fajar, apalagi tidak pamitan terhadap Dewa. Dalam kemudian ketika Dewa mau keluar lagi, tiba-tiba Pak Nopal datang, dan di situ Pak Nopal pun agak sedikit marah karena Dewa yang langsung menurut terhadap Pak Nopal. Justru di situ Pak Nopal langsung membalikkan omongan Dewa. Kata Pak Nopal, kamu harus introspeksi diri, jangan menuduh asal, kata Pak Nopal. Selanjutnya di sisi lain ketika Nana mau pergi ke kontrakan baru Golden School, suruhan Pak Nopal yang harus menyelidiki Nana. Di situ pun Nana berusaha untuk menghindar dari mereka. Akhirnya Nana pun berhasil menghindar dari suruhan Pak Nopal, yaitu Golden School. Selanjutnya di sisi lain Dewa yang sedang mencari keberadaan Nana, bahkan Dewa pun mempunyai firasat jikalau Nana pasti datang ke tempat geng Cakarping. Akhirnya di situ pun Dewa mendatangi geng Cakarping. Ketika sampai ke tempat mereka, namun geng Cakarping yang ada di lokasi itu, bahkan Lucky dan Dewi pun ada di lokasi itu. Lalu ternyata Nana tidak ada di situ. Bahkan selanjutnya Dewa pun meminta bantuan terhadap mereka untuk mencari keberadaan Nana. Singkat cerita mereka pun mencari keberadaan Nana, termasuk Fajar dan Lia, sampai ke sini ke situ kemari dan kemana-mana diuber oleh teman-teman Dewa untuk mencari keberadaan Nana, tapi hasilnya nihil. Mereka tidak menemukan keberadaan Nana. Namun ternyata ada hikmahnya juga yes, ketika mereka berkumpul lagi. Di sisi lain di situ Fajar yang mencurigai atas kepergian Nana yang tidak meminta izin terhadap Dewa. Di situ pun Fajar mengira jikalau ada apa-apanya atau ada sangkut pautnya dengan keluarga Buana. Namun di sisi lain ternyata Neta yang mempunyai rencana yang bagus, yaitu hilangnya HP Dewa. Ya, di situ Neta pun memberikan saran
untuk jikalau GPS-nya masih nyala yang punya HP Dewa. Akhirnya Dewa pun di situ melacak GPS dirinya yang ada di HP yang sudah lama. Ternyata setelah dilacak, GPS itu bertuju di rumah Buana. Jikalau HP Dewa itu ada di rumah Buana. Di situ pun Dewa langsung menyimpulkan jikalau HP itu pasti dicuri oleh si Roni, padahal HP itu dicuri oleh ibunya sendiri. Akhirnya Dewa pun pergi ke rumah Buana dan mereka pun teman-temannya langsung pada pulang kembali ke tempat masing-masing. Selanjutnya di sisi lain, ketika Dewa sudah sampai ke rumah Buana, di situ pun Dewa yang mau memarahi si Roni, tapi si Roni yang sedang membeyeng Livia yang sedang sakit. Di situ pun Dewa agak meredak dulu dengan cara taktiknya Dewa. Lama kemudian ketika si Roni sudah mengantarkan Livia dan menidurkan Livia di kamarnya, lalu si Roni pun mandi dan disitulah baru Dewa pun masuk ke dalam kamar si Roni. Namun disitu pun Dewa tidak menemukan HP-nya dirinya, hanya menemukan HP si Roni. Disitu pun HP si Roni diambil lah oleh Dewa. Oke guys, selanjutnya ke adegan yang lain. Di situ ada Nana, yang dimana Nana sudah sampai ke kontrakan yang baru. Di situ pun Nana memberes-bereskan pakaiannya, dimasukkan ke dalam kontrakan itu. Namun di sisi lain, Nana yang mau menelepon Dewa yang HP-nya dipegang oleh si Farah, ternyata HP-nya tidak diangkat-angkat, hanya bisa ngechat doang. Di situ pun agak curiga Nana dengan chatan Dewa. Singkat cerita, ternyata di situ di sebelahnya pun ternyata kontrakan yang satunya lagi itu diisi oleh Tante Merlin, dan kebetulan sekali Nana di situ ada Tante Merlin. Singkat cerita, ketika Nana mau mengambil air, memanaskan air untuk anaknya Junior karena agak demam, tiba-tiba Nana pun langsung meminta air ke sebelah dan ternyata di situ adalah Tante Merlin. Di situ pun Tante Merlin langsung ngobrol bersama Nana sambil kesana kesini membicarakan soal Lia dan lainnya. Namun Nana ketika ditanya oleh Tante Merlin kenapa ada di kontrakan ini, di situ pun barulah Nana menceritakan bla 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 bla. Dan singkat cerita, Nana menceritakan jikalau dirinya disuruh Dewa. Namun yang jadi anehnya, Dewa tidak mau ditelepon, kata Nana. Di situ Tante Meli pun mengatakan ini sangat mencurigakan sekali. Bahkan Tante Meli pun menyuruh lihat cara SMS-nya beda atau tidaknya seperti SMS Dewa. Ternyata kata Nana agak beda sih. Maka dari itu Tante Meli pun menyuruh untuk menyelidiki siapakah orang yang SMS ini. Barangkali HP Dewa diabotase atau hilang dan lain sebagainya. Di situ pun Nana baru terpikirkan lagi. Bahkan di situ pun Nana mengulang-ulang untuk mencoba nelpon, tapi ternyata tidak diangkat sama sekali, malah ngechat doang. Di situ pun kata Tante Merlin ini sangat sekali mencurigakan. Dan HP Dewa pun yang dipegang oleh si Farah ketika ditelepon Nana sangat mengkhawatirkan, apalagi ketika HP yang dipegang si Farah berbunyi dan datang Nek Ratu. Di situ pun si Farah hampir saja ketahuan. Akhirnya si Farah pun langsung mereject telepon dari Nana, yang dimana kedatangan Nek Ratu terhadap si Farah, yaitu Nek Ratu akan melaksanakan acara syukuran bersama keluarga Buana dan karyawan Buana Croft. Di situ pun si Farah sangat mencari kesempatan untuk mendekatkan Dewa bersama Lia. Oke pemirsa, itulah sinopsis buku harian seorang istri yang sangat seru sekali ya guys. Tonton terus ya sinetron buku harian seorang istri setiap jam 21.20 waktu Indonesia Barat, dan jangan lupa dukung channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.